Hamdan wa syukran lillah alladzi la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin ilal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Surat apa itu tuh ya? Atin ya, juz 30 ya. Orang sering menyebutnya juz amma. Bukan 30 juz, juz 30. Terjemahan yang kita baca dalam terjemahan Quran kita di rumah, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik. Kemudian summa rodadna, kemudian kami kembalikan. Summa radadnahu, kemudian kami kembalikan asfala safilin, ke tempat yang paling rendah, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka ajrun yang ghairu mamnun, yang tidak ada putus-putusnya. Kita beresin dulu terjemahan Quran kita itu ya, supaya kita lebih ngerti. Pertama, kalimat rodadnahu di situ diartikan summa rodadnahu, kemudian kami kembalikan manusia itu ke asfala safilin, ke tempat yang paling rendah. Tempat yang paling rendah yang dimaksud kalimat asfala safilin oleh Al-Hasan Bisri, oleh Mujahid, dua-duanya adalah tabi'in, memberikan penjelasan asfala darokatin nar, tempat yang paling rendah di neraka. Di asfala safilin sebenarnya sama dengan kholidina fiha. Kenapa? Karena asfala darokat, serendah-rendahnya darokat, tingkatan di neraka. Pertanyaannya, neraka yang paling rendah, paling bawah, neraka apa? Jahanam. Jahanam bisa dipastikan untuk orang-orang yang selamanya di situ. Walau mungkin levelnya atau tingkatannya tidak sama dengan innal munafikina fidarkil asfali minan nar. Mari kita pikirkan sebentar, apakah pas diartikan kemudian kami kembalikan ke tempat yang paling rendah, kemudian kami kembalikan, kami pulangkan. Karena kalimat rodadna itu jadi rodda ya ruddu roddan, mardud arti asalnya ditolak, dikembalikan, nggak diterima. Tapi kalau maknanya roja kembali, kemudian kami kembalikan
kembalikan manusia itu dari bentuk yang paling baik, kami kembalikan ke asfala safilin. Kalau bahasnya dikembalikan berarti asalnya dari mana? Berarti kalau kita mengartikan terjemahan dengan kalimat kemudian kami kembalikan ke tempat yang paling rendah di neraka, berarti asalnya dari neraka balik deui. Kan gitu itu tuh terjemahan tuh ya. Ya bukan kita menyepelekan, bukan. Terjemahan itu wajib kita punya untuk mengetahui arti. Itulah sebabnya kenapa Qatadah berulang kali, berkali-kali menamatkan Al-Quran untuk belajar makna per ayat, per kata kepada Ibnu Abbas. Karena tidak semudah yang kita bayangkan dengan tahu arti kemudian bisa langsung simpulkan. Tidak. Kemudian kami kembalikan manusia itu ke tempat yang paling rendah. Tempat paling rendahnya neraka. Berarti kalau mengartikan kemudian kami kembalikan, asalnya berarti dari neraka, dan itu pemahaman yang keliru. Maka makna rodadna kan kita sudah mengerti ya, satu kata seringkali satu kata, satu kalimat, satu lafad maknanya tidak satu. Dengan istilahnya para ulama menyebutnya mustarak. Lafadznya satu tapi maknanya tidak satu. Maknanya bisa dua bahkan bisa lebih. Nah ini yang harus kita pahami gitu. Apakah kalimat rodda akan dimaknai dengan rujuk, kembali, atau dikembalikan, ditolak, dikembalikan lagi ke neraka yang asalnya ahsani takwim, summa radadnahu asfala safilin? Akankah kalimat rodadna-nya dari rodda yarudu akan diartikan dengan terjemahan tadi kemudian kami kembalikan? Kalau bahasanya kami kembalikan berarti asalnya dari neraka lalu kemudian dikembalikan lagi ke neraka. Kayak kita innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa ada bahasa itu? Karena ruh asalnya dari Allah, akan kembali lagi kepada Allah. Nah ini kalau diartikannya kayak tadi, asalnya manusia itu dari neraka, lalu ke dunia dikasih bentuk yang sebegitu hebatnya, lalu kembali lagi ke neraka. Jadi ya nggak usah sholat kalau begitu ya. Maka dalam tafsir Safwatut Tafasir, Imam Muhammad Ali As-Sabuni memberikan kejelasan makna rodadna itu adalah anzalna fi asfala safilin. Apa makna anzalna di situ? Kemudian kami tempatkan. Kata Allah, sesudah dikasih bentuk begitu hebat, kemudian kami tempatkan ke neraka. Anzalna, nuzul itu artinya bisa turun, bisa tempatkan. Maka rumah bahasa Arabnya bisa bait, bisa manzil. Bait rumah, manzil juga rumah. Kenapa manzil rumah? Karena manzil itu maknanya turun, tempat turun kita, berhenti kita, diam kita, istirahat kita, manzil namanya. Tempat ditinggal, tempat tinggal. Maka kalimat rodadna pada ayat itu tidak diartikan kembali, tidak diartikan kami kembalikan, tapi kami tempatkan. Kemana tempatnya? Asfala safilin, ke asfala darokatin nar, ke tempat yang paling rendah yaitu di neraka. Ini terjemahan. Kalau kita mau bikin terjemahan, kemudian sesungguhnya kami ciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik. Ya, itu luas juga maknanya. Bentuknya baik,
Jadi hasanul syakli, bentuknya baik, rupanya bagus. Kemudian ada intisabul qamah. Kalau berdiri manusia itu tegak. Sebagus apapun binatang, tidak ada yang berdiri. Kalau ada binatang bisa berdiri setegak, seindah, sebagus berdirinya manusia. Monyet latihan berdiri, pergi ke pasar pakai payung, apa tegak? Tetap begitu tuh, gitu ya. Tidak kayak manusia, gitu. Dilatih untuk bisa sujud, ya bisa ke pasar, ya kan, bisa naik motor anak muda itu naik itu trail, gitu ya. Dilatih gitu ya, dilatih sujud, gitu. Yang latih monyetnya nggak sujud, ngelatih monyet sujud. Ya kalau kita ke Bandung gitu ya, di mana tuh, daerah mana tuh ya, pinggir jalan tuh, daerah apa sih? Iya, sambil ngerokok gitu monyetnya tuh dilatih ngerokok itu. Iya, pakai celana lepis, ya celana jean dipakaikan. Wah, kadang-kadang pakai apa itu yang apa sih namanya? Pakai bambu tuh yang jelas apa namanya? Egrang. Wah, gitu bisa tuh. Gitu. Hebat tuh. Bisa itu dilatih. Ya, bisa dilatih dengan latihan yang keras, mungkin dipecut terus itu ya. Ada orang yang hidupnya ya cukup ngasih 2-3 buah pisang nanti bisa menghasilkan dapur melalui monyet gitu, melalui monyet. Jadi itu monyet kayak manusia atau manusia kayak monyet? Kan ada kirodatan khosi. Nah, ada orang seperti monyet, ada juga monyet seperti orang. Mending milih mana tuh? milih manusia seperti binatang atau milih binatang seperti manusia. Itu beda itu. Yang ditasbihkan, yang diserupai harus lebih nilainya. Itu ketentuan tasbih dalam ilmu balaghah ya. Maka yang diserupai harus punya nilai lebih. Mau lebih jeleknya atau lebih bagusnya. Mau lebih jeleknya atau lebih bagusnya. Ada julusul ulama, ada julusul kilab. Ada duduk seperti duduknya ulama, ada duduk seperti duduknya anjing. Kan beda itu ya. Anjing duduk kayak manusia, milih mana? Manusia duduk kayak anjing, beda itu. Ada manusia kayak monyet, ada monyet kayak manusia, milih yang mana? Yang jelas yang diserupai harus punya nilai lebih. Yang diserupakannya tidak boleh punya nilai lebih. Yang diserupai harus punya nilai lebih. Entah lebih baiknya, lebih bagusnya, atau lebih jeleknya. Manusia seperti monyet, berarti mana yang istimewa? Atau mana yang paling jelek? Monyet. Dan manusia seperti monyet, berarti monyet luar biasa jeleknya. Tapi kalau monyet seperti manusia, mana yang parah? Manusia. Tapi nanti Quran manusia itu kal an'am, seperti binatang. Artinya seburuk apapun manusia tetap ada nilai lebih daripada binatang. Paling tidak manusia kalau dilarang jangan kencing di situ nurut, ya kan? Nurut. Tapi kalau ayam digusah besok di situ lagi. Atau kucing berkali-kali kita marah jangan ngencingin motor kita, besok begitu lagi. Ya. Manusia mungkin ada remnya sedikit. Nah, sesungguhnya kami ciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling baik. Baik dari segi syakalnya, bentuknya, dari bentuk suarnya, ya, surahnya, parasnya, wajahnya, atau dari bentuk mutasofannya, sifatnya. Sifat manusia itu sangat indah. Belum ada apa kita dapatin monyet lewat di kita permisi. Cok manusia
Walaupun tidak mengenyam pendidikan pesantren, punten Pak, ada bahasa punten itu manusia, ya kan? Atau bahasa mangga, ya dijawab mangga, gitu kan? Nggak jawab rambutan, mangga. Jadi ada bahasa yang dipakai. Seindah, sebagus apapun binatang, tidak ada punya sifat yang baik. Ya, ayam jago andalan dan diurus, tetap aja nemblek di mana baik. Ya kan? Kalau ada manusia nemblek di mana baik berarti seperti ayam jago gitu. Ya ada manusia nemblek di mana baik seperti ayam jago. Iya kan? Wah, mau dilihat gimana? Nggak dilihat kelihatan gitu. Ban mobil dikencingin. Kita mau dilihat ya nggak nyaman gitu ya. Nggak dilihat ya kelihatan gitu. Itu masih mending, masih sembunyi di pinggir ban. Kalau ayam jago mah di mana aja gitu. Jadi fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling bagus, paling indah, baik sakalnya, bentuknya sampai kepada tunasibul a'dha. Apa ya? Selaras, pas, sesuai dengan aturan. Kaki seperti apa, ukurannya berapa, tangan seperti apa, ukurannya seperti apa, terus sampai mata, hidung ditentukan dengan sebaik-baiknya. Lubang hidung tidak ke atas tapi ke bawah. Itu sudah apa ya? Sudah tunasibul a'dha. Selaras, cocok, sesuai. Sebab kalau lubang hidung kita ke atas tidak ke bawah, itu repot. Ya hujan bisa banjir. Wah, kayak apa bersinnya? Nah, mungkin nanti kalau hidung lubangnya di atas, siap-siap dokter THT, ya banjir pasien. Kenapa? Penyakit hidung semua gitu ya. Dengan hujan, wah netes semua, repot itu. Ya. Ke bawah saja hidungnya masih banyak yang penyakit hidung, apalagi yang ke atas lubangnya. Jadi sudah tunasibul a'dha, sesuai, selaras, pas ya ukurannya, ketentuannya, termasuk kenapa tangannya tidak sampai ke kaki, ke bawah gitu. Ya silakan lihat, pantas tidak kalau ada manusia tangannya sampai, gak usah jauh lah, sampai ke betis ya. Tangannya sampai ke betis. Kira-kira kayak apa gitu lihatnya ya. Ada nggak binatang yang kayak gitu tuh? Binatang ada tangannya nggak? Ada nggak binatang tangannya? Secara Quran tidak ada binatang punya tangan. Binatang punyanya kaki. Wallahu khalaqak, ya, wallahu khalaqul ladzabah mimma faminhum may yamshi ala batni wa minhum may yamshi ala rijlain wa minhum may yamshi ala arba' dan seterusnya. Kata Allah, Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan binatang seluruhnya dari air. Ada yang berjalan dengan perut, ada yang berjalan dengan 2 kaki, ada yang berjalan dengan 4 kaki, bahkan ada yang 1000 kakinya. Ya, dengan disebut kaki 1000. Jadi kalau ada penjelasan, oh kalau kita sujud jangan seperti onta, karena tangan onta ada di depan, bukan tangan onta. Onta juga punya tangan, punya kaki depan. Unta kalau mengedeprek kaki depan dulu. Dan kayak onta, karena onta tangannya ada pada kaki depannya, bingung kita memahaminya. Jangan sujud seperti onta. Dahulukan apa? Ya, gitu ya. Dahulukan katanya tangan, jangan lutut. Dahulukan tangan, jangan lutut. Karena kaki tangan unta ada pada kaki depan. Jadi unta ada tangannya. Ilmu dari mana bahwa binatang ada tangannya? Yang kita di Quran semua binatang itu kaki bahasanya.
ada yang 2, ada yang 4, ada yang lebih dari 2. Termasuk yang terbang kan kayak belalang, ada kakinya itu belalang. Walang. Oh iya. Udah pernah ngitung? Tuh, udah ngitung, ahli belalang udah ngitung. Nah, gitu ya. Ahli belalang udah ngitung. Waduh, hebat. Ya. Ahli. Iya. Iya. Pertanyaannya, walang kalau sujud kaki mana dulu gitu. Ya. Jadi asal manusia itu diberikan bentuk yang paling indah, yang paling bagus, yang paling pas, paling cocok dibandingkan makhluk yang lainnya. Oleh karena itu disuruh untuk mentaati Allah. Ketika tidak mentaati Allah, summa radadnahu asfala, nyambung ke situ sebenarnya. Tapi kalau diartikannya kemudian kami kembalikan ke tempat yang paling rendah, tidak nyambung. Maka kita mengartikannya kemudian akibat tidak taatnya kepada Allah, kemudian kami tempatkan di tempat yang paling rendah di neraka karena tidak taat. Bukan dikembalikan. Kalau dikembalikan berarti asalnya dari neraka ke neraka doi. Itu. Tolong hati-hati bisa membaca terjemah itu. Karena kalau salah memahami ya salah caranya. Selanjutnya ada kalimat ilal ladzina, semakin tegas bahwa yang dimaksud asfala safilin sebagaimana Mujahid dan Al Hasan Bisri menegaskan maknanya adalah asfala darokatin nar, ke tempat yang paling rendah, tingkatan yang paling rendah di neraka karena tidak taat atau kufur kepada Allah. Dengan satu kenikmatan yang luar biasa, diberi akal, diberi ilmu, diberi hati, diberi semuanya Allah beri. Yang Allah perintahkan supaya taat, ternyata tidak taat. Maka resikonya summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami tempatkan manusia yang asalnya mulia itu menjadi tidak mulia lagi. Apa? Asfala safilin, ke tempat derajat yang paling rendah, yakni di neraka. Maka para ulama balaghah memberikan penjelasan. Ada tibak, ada mutabaqah antara ahsan takwim dengan asfala safilin. Ahsan takwim kan laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Ahsani takwim itu berbeda maknanya dengan asfala safilin. Asfala safilin. Kok bisa menetapkan itu adalah tibak atau mutabaqah? Satu kata didatangkan satu kata lagi yang maknanya bertolak belakang. Kok bisa begitu? Ternyata manusia ketika masuk ke neraka wujudnya sudah gak karuan. Manusia bagus nih, indah. Kalau sudah ke neraka, sudah dibesarkan lagi fisiknya. Awas jangan dipahami ahli surga saja yang besar fisiknya, seperti Nabi Adam. Ahli neraka juga dibesarkan fisiknya, tidak utuh fisik di dunia, dibesarkan masuk ke neraka. Itu nanti wujudnya sudah tidak karuan. Gambaran, Bapak kalau lihat orang kecelakaan sudah kemana-mana gitu, ininya dagingnya, kayak apa rupanya? Ya, kepalanya di mana gitu, pahanya di mana, sudah kayak apa? Rupanya apa indah dipandang sudah enggak. Setampan apapun, secantik apapun, bila sudah begitu sudah enggak ada. Ini di neraka sudah rusak. Sudah rusak. Kita aja menyaksikan orang yang kena penyakit tumor ganas umpamanya. Kayak apa rupanya? Sudah enggak karuan, Pak. Ini di neraka bukan lagi bab penyakit biasa di dunia. Penyakit, rasa siksaan, hukuman, sakit yang luar biasa di neraka. Maka wujudnya, rupanya sudah tidak karuan. Ini sangat berbeda, kontradiktif dengan ahsani takwim.
Jadi asfala safilin, rupanya sudah nggak karuan, jeleknya luar biasa. Ini tiba berbeda dengan ahsani takwin. Di dunia ahsani takwin. Ya. Tapi bagi orang yang beriman, ilal ladzina amanu wa amilus solihat, ya kan? Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun. Untuk orang yang beriman tidak asfala safilin, rupanya tetap utuh, rupanya tetap indah, bahkan diperindah. Ya walaupun kita di dunia ini jelek, ya, dibandingkan binatang kita masih istimewa, sangat istimewa. Nanti di surga Allah jadikan makhluk ahli surga yang istimewa, disamakan ya dengan Nabi Adam. Tubuhnya, tinggi besarnya sama, as-sittuna dira'an, 60 hasta. Dari mana 60 hasta tuh? Ya, 60 hasta. Berapa meter? Ya, iya. Kalau sekarang ada orang seperti itu, jadi tontonan, dan tidak menganggap itu sesuatu yang istimewa, betul nggak? Kalau sekarang ada orang seperti itu, kira-kira apa indah dipandang atau tidak? Ya tidak, karena umumnya kita nggak seperti itu. Coba umumnya sama seperti Nabi Adam turun ke bumi ini, manusia dari surga turun ke bumi seperti itu, dan istrinya juga seperti itu, ya rata-rata seperti itu, anak cucunya bahkan ya indah kelihatannya, walaupun mungkin sudah beda-beda dikit lah. Kata Rasulullah kan begitu ya, dari sejak awal manusia ada sampai nanti akhir zaman, sampai kiamat, terus yankus yaksur, tambah berkurang tingginya, berkurang sampai nanti ada manusia yang ya gitu, kurcaci apa namanya itu, sebutannya begitu ya, ada. Nah, itu sudah ada hadisnya. Setinggi-tingginya kita, kalau hadir di zaman Nabi Adam, mungkin dianggap, aduh, punya anak nasib tidak baik nih. Apa? Ya karena kita jauh gitu dengan tinggi, umpamanya tingginya dengan Qabil dan Habil umpamanya, ya kan? Itu. Jadi dikatakan lahir belum waktunya, bisa begitu. Jadi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka tidak terjadi asfala safilin, tidak akan terjadi bentuk rupa yang tidak indah, bahkan diperindah. Baca beberapa hadis ahli surga, kaum wanita bila sudah menjadi ahli surga, jadi bidadari di surga, pakai sab'una hullah. Andai pakai sab'una hullah, 7 lapis kain tebal, maka betis putihnya kelihatan sampai tulang sumsum kelihatan. Jadi ngeri ya. Iya, kalau sekarang digambarkan ya ngeri gitu. Tapi justru itu menggambarkan betapa surga itu mala ainun ra'at, sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata kita. Istri kita yang sekarang ini cantik, nanti tambah cantik lagi, berlipat, ya kan? Jangan bilang jelek, nanti tersinggung. Istri kita yang sekarang ini cantik, nanti tambah cantik lagi. Suami kita yang sekarang tampan, nanti tambah tampan lagi, berlipat ya. Di surga mala ainun ra'at. Bahkan tidak ada yang paling istimewa ahli surga kecuali dari nisaud dunia. Bahkan mungkin masuk pada nisaul jin ya. Nisaul dunia kan mencakup manusia dan jin, karena jin juga di dunia. Hurin in tetap kalah. Walaupun itu hurin in kita sering mengartikan bidadari kan, yang bermata jeli. Itu makhluk baru yang Allah ciptakan untuk melengkapi kenikmatan surga. Dalam hadis Muslim, likulli muslim zaujatan min hurin in. Setiap kaum muslimin laki-laki ahli surga ada jatah minimal 2 dari hurin in. Jadi nanti kita kalau ahli surga ya oleh Allah dinikahkan oleh makhluk baru yang namanya hurin in. Begitu informasi gaibnya dari Allah. Ibu-ibu tidak usah sakit hati.
Ya kalau sakit hati sekarang nggak ke surga nantinya. Ya, wah Allah nggak adil, hati-hati. Omongan itu tidak akan menjadi penyebab ahli surga. Tidak ridho dengan ketetapan dari Allah. Ilal ladzina amanu wa amilus solihat. Apa kesananya? Falahum ajrun ghairu mamnun. Apa arti ajrun itu? Ada ajrun, ada sawab. Ini uniknya Quran. Pantas ya Qatadah harus belajar berkali-kali kepada Ibnu Abbas. Tamat lagi, ulang lagi, tamat lagi, ulang lagi. Untuk membedakan sawab sama ajrun saja tidak gampang. Kan kalau sawab, ada sawabud dunya, ada sawabul akhirah. Kita suka mengartikan imbalan dunia, imbalan akhirat. Ada sawabud dunya, ada sawabul akhirah. Ada balasan dunia untuk kenikmatan dunia, imbalan dunia, ada sawabul akhirah, imbalan di akhirat. Tapi bila sudah bicara ajrun, tidak bicara imbalan dunia. Silakan dicek. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika. Terus caranya apa? Innaka Innaka laka la ajron ghairu. Engkau Muhammad dapat ajron yang ghairu mamnun. Tidak, engkau Muhammad dapatkan sawab. Tidak. Ajrun. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Terus innalaka la ajron, la ajron. Ajron kok enggak ajrun, kan ada inna. Ya kan? Kok enggak la ajrun, ada inna. Wa innalaka la ajron. Kok ron tidak run, ada inna. Yang belajar bahasa Arab ya dipelajari lah. Ya. Supaya ngerti. Ajrun di situ. Makanya dalam kitab-kitab takrifat, termasuk kitab at-takrifat tulisan Imam Al-Jarjani, ajrun itu adalah an-na'im alladzi wa'adahum. Ajrun adalah kenikmatan yang Allah janjikan. Yang Allah janjikan ke mereka. Mereka siapa? Mereka yang taat kepada Allah, mereka yang melaksanakan kewajiban, mereka yang menjauhi larangannya, mereka yang ibadah kepadanya. Maka di situ ada ajrun. Apa ajrun? An-na'im alladzi wa'adahum, yakni kenikmatan yang Allah janjikan kepada mereka, an yu'tiyahum fil akhirah, yang akan diberikan nanti di akhirat. Jadi ajr itu kapan dikasihkannya? Di akhirat. Beda sama sawab. Sawab pahala, ajrun pahala, apa bedanya? Padahal sawab itu bisa balasan dunia, bisa balasan akhirat, tapi ajrun itu imbalan untuk di akhirat. Uniknya lagi menggunakan kalimatnya an yu'tiyahum, tidak an ya'tiya. Ata ya'ti memberikan, ata ya'ti memberikan. Wa atun nisa soduqatihim, berikanlah mas kawin kepada wanita. Pakainya ata. Kenapa tidak pakai wa'utu? Masalahnya ata ini penggunaannya sekarang. Kalau atau yukti bisa sekarang, bisa juga nanti untuk di akhirat. Allah berjanji akan memberikan ajrun, falahum ajrun ghairu mamnun. Apa itu ajrun? An-na'im alladzi wa'adahum an yu'tiyahum fil akhirah, kenikmatan yang akan Allah berikan untuk mereka yang taat kepada Allah. Kapan diberikannya? Fil akhirah.
di akhirat. Inilah bedanya sawab dengan ajrun. Sawab imbalan, bisa sawabud dunia, bisa sawabul akhirah. Tapi kalau sudah ajrun, tidak untuk sawabud dunia, tapi untuk akhirat saja. Itu ajrun. Sepintas siapa bedanya? Sawab dengan ajrun ada bedanya. Dan penggunaan a'ta yu'ti juga beda. A'ta memberikan, ata juga memberikan. Tapi ada perkara yang beda di situ. Kapan menggunakan kalimat ata? Wa ma atakumur rasul. Ata itu apa? Datangkan, diberikan. Apa yang Rasul datangkan, yang Rasul berikan, ambil. Yang Rasul larang, jangan diambil. Ya kan? Wa'atun nisa shadaqatihim. Berikanlah mas kawin kepada wanita. Pakainya ata. Makanya kenapa ketika orang itu memberikan sedekah, Allah gunakannya bukan ata. Hadis gunakannya bukan ata, tapi pakainya mu'ti. A'ta yu'ti. Hadis Bukhari kita lihat. Malaikat mendoakan kepada orang yang berinfak. Apa doanya? Allahumma a'ti munfikon kholafa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, a'ti, berikan untuk siapa? Untuk orang yang suka infak. Apa gantinya yang luar biasa? A'ta, bukan Allahumma ati, enggak begitu, enggak pakai ati, tapi pakainya a'ta. Allahumma a'ti, berikan. Kapan dapatkannya? Nanti yaumul qiyamah. Jadi urusan ibadah jangan suka komersil di dunia, rusak ibadahnya. Pengen kaya gampang, punya uang berapa? Berapa? 10.000 Pak Ustaz. Masuk celengan, nanti akan dapat 100.000. Dalilnya satu kebaikan dilipat gandakan 10. Ini hadis akhirat dibawa ke dunia. Rusak. Yang stres 1 miliar. Nggak ada lagi itu 1 miliar. Semua dengan keyakinan nanti akan dapat 10. Nggak dapat. Disalahkan ustadznya, memang ustadznya salah menjelaskannya. Kalau itu benar, secara logik, kalau itu benar, nggak ada orang Islam yang miskin. Nggak usah pakai dalil, nggak usah pakai hadis, nggak usah pakai ayat. Kalau itu benar, tidak ada orang Islam yang miskin, kaya semua. Kita punya uang berapa? 1.000 sumbang. Nanti akan dapat 10.000. Jangan diambil, uang dapur ada kok. Ya, atau dipaksakan udah. Puasa dulu. Sumbang lagi 10.000, dapat berapa? 100 nggak diambil sampai 1 juta, nggak diambil 10. Wah, kaya gitu. Nggak punya 1.500. Kalau itu benar, nggak usah perbandingkan dengan ayat dan hadis, ya. Pasti akan tambah salah gitu. Dengan logika saja. Kalau itu benar, tidak ada orang miskin, tidak ada orang kaya naik derajat karena memberi, karena tidak ada yang layak diberi. Nanti kan ada saatnya akhir zaman, orang keliling mau ngasih sedekah, nggak ada yang nerima. Zamannya Nabi Isa nanti dengan Taifah Mansurah, dengan Imam Mahdi keliling. Dulu juga pernah terjadi zaman Umar bin Abdul Aziz. Ya, nanti akan terjadi lagi. Orang Islamnya kaya semua, sampai keder. Ini mau ngasih sedekah kemana? Tidak ada yang nerima. Maka sekarang mangga berlomba untuk minta dan berlomba untuk ngasih gitu, ya kan? Kalau orang kaya semua, tidak mungkin ada naik derajat. Kenapa? Karena kata Rasulullah, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya yang memberi itu derajatnya berbeda dengan yang menerima. Jangan salah paham. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kalau dikasih sama orang, ngambilnya dari atas. Nah, itu hanya ungkapan. Yang memberi, ketika terjadi ada memberi dan menerima, lagi proses kenaikan derajat. Siapa yang naik? Yang memberi, ya. Yang menerimanya membantu yang memberi supaya naik derajat. Terima kasih ya miskin, saya kaya, saya naik derajat karena ente.
Tapi kalau sudah tahu yang minta-mintanya orang kaya, jangan dikasih, ditagih lagi. Tagih lagi tuh mah. Tiap hari minta-minta, ternyata yang ngasihnya ngekos di rumahnya. Ya. Tiap hari minta-minta, ternyata yang ngasihnya itu yang ngekos di rumahnya. Kan dibalik tuh. Falahum ajrun ghairu mamnun. Ghairu mamnun itu ajrun yang mana? Di akhirat bila orang sudah menjadi ahli surga, maka ghairu mamnun. Tak ada putusnya pemberian Allah. Ghairu mamnun. Terus diterimanya balasan-balasan dari Allah itu dari jerih payah selama hidup di dunia. Jadi kembali lagi tafsiran ayat ini sedikit demi sedikit kita pahami. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin ilal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ini harus utuh memahaminya, jangan disempal-sempal. Kenapa ada ketidakutuhan? Karena akibat salah mengartikan. Satu kata kita salah artikan, maka fatal juga akibatnya. Itulah sebabnya Qatadah sekali lagi berulang kali kepada Ibnu Abbas menanyakan kalimat ini maksudnya apa, kata ini pengertiannya apa, ayat ini maksudnya bagaimana, ditanyakan begitu detail kepada Ibnu Abbas. Zaman kita karena sahabatnya nggak ada, repotlah kita. Ustadz juga repot mau nanya ke siapa kalau ngerti, baca kitab susah bacanya, susah ngartinya, ya kan? Sudah begitu mahal lagi kitabnya, sudah bacanya angel, mengartikannya susah, nyari duitnya nggak dapat, karena ada kitab-kitab yang harganya sampai 35 juta. Ayat Tahdhibul Kamal itu 35 juta harganya. Itu tahun berapa saya beli, tahun berapa itu ya, masih 90-an lah, 90 berapa itu. Sekarang 2021 ya nggak tahu lah harganya berapa. Terus harus berangkat ke sana belinya juga, harus ke Saudi. Ongkosnya berapa ke Saudinya? Mahal ongkosnya, dipaket. Iya, dipaket. Saya juga sama paket tuh. Paket. Barang datang terima utang gitu ya. Gitu. Hanya jamaah tidak tahu saya banyak utangnya. Ya, saya pura-pura kaya saja padahal banyak utangnya. Barang datang, ya saya terima utang. Utang apa? Utang 35 juta. Ya, bayar DP separuhnya gitu. Sisanya siap nyicil. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Lunas gitu. Jadi saya tidak minta karena sudah lunas. Cukup? Sudah jam 9, silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Alhamdulillah. Masih ada? Ada pertanyaan? Ya. Baik, saya akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.